Salam saudara terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam video yang sangat luar biasa ini. Dalam video ini saya akan membahas judul yang sangat luar biasa, yaitu sadarkah Anda Yesus itu Tuhan, tidak perlu kau bela. Nah, dari judul ini Anda harus tahu bahwa sekarang ini kita disibukkan dengan segala macam hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Gosip-gosip, rumor-rumor yang bikin energi negatif dalam pikiran kita. Saling fitnah, saling menghujat, saling mencaci maki, saling menjelek-jelekan, saling menista, istilah kerennya sekarang ini. Ya. Dan para pemuka agama atau tokoh-tokoh agama mestinya juga jangan memanas-manasi situasi, ya. Ya. Anda misalnya penganut Kristen, kalau misalnya Anda itu dihina, ya, Anda dilecehkan atau Anda direndahkan, dikatakan bahwa Yesus itu akan masuk neraka dan orang Kristen pun akan masuk neraka, dan ada yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir yang tergantung atau ada setan di baliknya atau segala macam, dia menghina, melecehkan. Anda harus tahu, Anda harus hargai bahwa itulah pemahaman dia, itulah dia apa yang dia tahu. Semua orang berhak untuk berkata-kata, semua orang berhak untuk mensuarakan apa yang dia pahami, apa yang dia tahu. Kita sebagai orang Kristen harus lebih wise, lebih bijaksana. Tuhan Yesus di kayu salib, ya, disalibkan, dibunuh. Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, begitupun juga kita orang Kristen, kita harus mengikuti teladan siapa? Teladan Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh dia. Bukan kita berbuat sesuka hati kita. Kita pengikut siapa? Di luar Kristus, di luar teladan Kristus, di luar apa yang Tuhan Yesus ajarin adalah huruf S. Di luar ajaran Kristus adalah huruf. Di luar Anda tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, berarti di luar itu berarti huruf S. Oke? Anda tahu sendiri jawabannya. Oke, jadi begini, supaya saya mau jelasin bahwa apapun juga orang mengatakan itu, orang yang bagi Anda itu merendahkan, Anda tidak perlu bereaksi. Anda harus mengakui bahwa itulah pemahaman dia, itulah yang dia tahu. Maafkanlah dia. Oke? Nah, Tuhan, Anda harus tahu, Tuhan itu dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa. Dalam bahasa Arabnya, Tuhan adalah pencipta alam semesta yang maha sempurna. Oke? Tuhan yang Maha Esa itu adalah entitas dalam alam semesta ini. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah Allah yang ada di setiap waktu dan sepanjang masa. Dialah yang menciptakan kita manusia yang hina ini, yang berdosa ini. Ya. Dia menciptakan kita, bahkan saking rendahnya kita. Kita ini dibandingkan dengan seluruh ciptaannya dia, kita hanya debu tanah. Gitu. Terus apalagi supaya Anda tahu bahwa walaupun keadaan kita ini baik, kita ini begitu kelihatannya, waduh, orangnya baik, pokoknya kondisi yang tidak bersalah, tidak, tapi kita tidak dapat keselamatan kekal kita kalau kita tidak percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi, apakah Tuhan Yesus perlu dibela? Kita manusia yang hina ini, apakah kita harus membela Tuhan Yesus? Ya, jika Tuhan Yesus itu, ya, kalau misalnya Tuhan Yesus itu mau untuk membela dirinya sendiri, dia pasti sudah bertindak lebih awal. Dia sanggup mengeringkan 12.000 tentara bala surgawi, malaikat-malaikat turun untuk membela dirinya. Ya, jadi kita ini manusia lemah. Ya, kita kenapa kita harus seperti sok tahu gitu loh. Ya, jadi begini, jangan gara-gara mungkin begini, kita bereaksi dengan ada orang merendahkan kita, menghina kita, terus kita bereaksi. Jangan-jangan kita ini hanya terbakar api emosi. Ya, mungkin kita dihasut orang, ya, diinterogasi, diintimidasi atau diprovokasi, dikompori,
Ya, bisa juga dari pemuka-pemuka agama, ataupun kita ini juga karena ada orang lain yang gila hormat, gila pujian, gila popularitas, gila dan lain sebagainya. Akhirnya kita itu dikompori. Nah, Tuhan itu tidak perlu kita bela, karena Tuhan itu Allah yang mulia, tidak terbatas, ya, Allah yang penuh kuasanya, ya, Allah yang sangat perkasa, ya, Allah yang hanya berseru, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang di darat, di laut, di udara. Hanya dengan berseru. Anda pun diciptakan Dia, saudara dan saya. Nah, kita harus bela Tuhan. Kita harus bela diri kita sendiri, urusin diri kita sendiri. Oke. Walaupun manusia ini dengan segala cara untuk menjatuhkan takhta Tuhan, merendahkan Tuhan, menghina Tuhan, menjelek-jelekan Tuhan dan ajarannya, menista dengan ajarannya, tapi itu pun tidak akan sanggup. Karena manusia di luar sana pasti dengan banyak yang dengan sukarela akan memuliakan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Dan Tuhan adalah Maha Perkasa, Maha Hadir, Maha segala-galanya. Jadi sehingga begini. Jadi yang jadi masalah di sini begini. Jangan sampai Anda menganggap atau Anda sampai berpikir bahwa Tuhan itu tidak berbuat sesuatu. Kalau Tuhan sanggup, ya, tadi saya ulang lagi, kalau Tuhan sanggup, Tuhan pasti mengirim malaikat untuk membela dirinya. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus itu hanya diam saja, santai saja, tenang saja, nah Anda ya gimana? Anda tidak usah lebay gitu ya. Anda tidak usah sok angkuh gitu sampai Anda menghakimi orang lain. Sampai Anda menghakimi bahwa dia menista saya, dia menghina saya, dia memuja saya. Anda harus tahu bahwa itulah pemahaman dia, itulah yang dia tahu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Masing-masing orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Anda harus hargai itu. Anda jangan lebay gitu loh. Tuhan sendiri aja santai-santai saja kok. Anda kok jadi orang yang kepo gitu, yang sibuk gitu, yang sok mau membela Tuhan gitu loh. Ingat, semua hal yang terjadi di dunia ini, apapun juga, itu tidak lain adalah kehendak dan rencananya Dia. Anda jangan istilahnya jangan mendahului rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Anda dan saya kalau melakukan itu, kita bisa kualat nantinya. Oke? Kita harus melihat kebenarannya di Alkitab. Kita buka di Matius 26 ayat 47 sampai 53. Ini menceritakan bagaimana Yesus menceritakan tentang kejadian yang dialami di waktu Yesus bersama murid-muridnya di bumi. Dan ini menjadi contoh dan teladan bagi kita semua pengikut Kristus. Ya, kita baca di Matius 26 ayat 47 sampai 53. Jadi ayat 47-nya, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan tentung, disuruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ayat 49, dan segeralah ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat ke-50, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 51, tetapi seseorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam. Ya, menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah, ayat 52, maka kata Yesus, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Oke, ayat 53,
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, disinilah pembelajaran kita bahwa Yesus tidak suka semuanya itu dilakukan dengan kekerasan arogan. Dan Yesus tidak mau dirinya dibela. Karena ini adalah rencana Tuhan, rencana Allah. Tuhan Yesus menyuruh, "Hei, kamu masukkan salah satu muridnya Petrus untuk masukkan pedangnya ke dalam sarungnya." Nah, terus ini adalah satu contoh teladan Yesus. Terus kita sebagai manusia, ada yang menghina Yesus atau melecehkan Yesus, misalnya itu ya. Menurut Anda ya, melecehkan, menghina, terus Anda melawan. Anda sok mau membela Yesus, sok jagoan gitu. Terus Yesus bilang, "Wah, bagus." Di sini sudah bukti bahwa Tuhan Yesus tidak mau dibela karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Maha Kuasa. Dia hanya berseru, malaikat turun untuk membantu Dia, tapi Dia tidak melakukan itu. Oke? Jadi begini. Pada dasarnya Allah itu tidak suka dengan kekerasan. Karena ajaran dari Tuhan Yesus adalah ajaran kasih. Kita lihat di Alkitab, kita buka lagi di Matius 5 ayat 39. Oke, Matius 5 ayat 39. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, ya, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Nah, ini satu bukti kan. Jika ada orang yang menghina Yesus, melecehkan Yesus, segala macam, ya, berarti apa? Anda harus maafkan dia. Anda harus berikan kasih kepadanya. Anda tidak perlu. Saya pikir hamba-hamba Tuhan juga tidak perlu bereaksi dengan hal-hal itu. Ini bikin kacau aja di sosial media segala macam. Setiap hari kita dengar bereaksi dengan segala macam dari, kalau orang mau menghujat, urusan dia dengan Tuhan, urusan dia. Itulah Tuhan saja menyuruh kita untuk maafkan dia. Jangan bikin pusing di media sosial dengan segala macam. Ini semua nih gara-gara kita sebagai pemimpin agama, kita harus mengajari yang benar juga kepada umat kita. Kalau bisa kita bicarakan bahwa tidak perlu bereaksi tentang hal ini. Jangan ada manja, cengeng gitu. Terus melaporkan ada undang-undang penistaan segala macam, melaporkan orang itu buat apa? Anda tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jika Anda melaporkan orang yang menista atau melecehkan Yesus, dengan sok Anda mau bela dia, Anda melaporkan dia ke polisi, berarti Anda tidak mengikuti ajaran yang Yesus ajarkan. Anda bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengajarkan hal seperti itu. Yesus mengajarkan, jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, begitulah yang teladan yang harus Anda contoh. Itulah istilahnya orang bilang, itulah kedewasaan Anda, iman kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus. Jika Anda bereaksi, berarti Anda itu mengkerdilkan kemampuan Tuhan. Tuhan aja santai tidak bereaksi apa? Berarti Anda itu tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Iman Anda itu iman apa? Berarti Anda itu begini, kejadian-kejadian yang terjadi, yang dibiarkan sama Tuhan itu sebenarnya begini. Bisa saja Tuhan itu mau menguji seberapa besar iman pengikut Kristen ini, pengikut Yesus ini, berapa iman Anda semuanya, ya, berapa besar iman Anda. Jangan-jangan Anda itu hanya tahan uji atau tidak. Jangan-jangan Anda itu seperti selempang kulit yang membungkus tulang, ya, ini membungkus tulang. Jadi pas dicubit atau dicucuk, Anda merasa sakit, luka, hancur, cengeng, gitu. Bukan seperti itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Ya. Nah, kita lihat juga di kitab, ya, kita harus buka kitab pembenarannya, ya. Di Lukas 23 ayat 28. Yesus
jadi di sini oke, kita baca ya, Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Jadi Tuhan tidak butuh perhatian kita, melainkan kita yang harus lebih memperhatikan diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah benar? Ya, oke. Jadi sangat jelas di sini, Tuhan Yesus tidak masalah bagi dirinya jika dia dihina, difitnah, di apapun juga, bahkan disalib mati demi kebenaran ajarannya. Tuhan Yesus tidak permasalahkan itu. Ya. Oke. Lalu mengapa kita sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, kita itu begitu lebay banget ya. Saat ini ada orang lain yang menghina atau menghujat, melecehkan, merendahkan Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus pasti masuk neraka. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus, itu jin, itu setan, itu Tuhan Yesus. Terus kita tuh bereaksi, kita tersinggung, kita marah, kita melaporkan. Kita itu menunjukkan itu apa tahu? Melecehkan, kita tuh memalukan Tuhan Yesus. Kita merendahkan Tuhan Yesus sebenarnya dengan cara gitu. Itu kita menunjukkan bahwa iman kita terhadap Tuhan itu lemah sekali. Sangat tidak tahan uji. Kita itu mental tempe kita rapuh kita. Sebagai orang Kristen kita rapuh kita. Ya. Jadi saya kasih tips buat Anda. Anda tidak perlu capek-capek untuk melihat, mendengarkan segala macam di media sosial, segala macam isu-isu gosip, segala macam tentang memfitnah, menghujat, segala macam, itu bikin pusing kepala Anda sendiri. Lebih baik Anda itu ya ngurusin diri Anda sendiri ya. Jadi Anda juga tidak usah dengar apa kata pemuka agama yang saling menjelekkan, saling menjatuhkan, terus saling adu debat. Adu debat buat apa sebenarnya? Mau pamer diri, tidak ada gunanya gitu loh. Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan orang saling berdebat. Kalau apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau Tuhan Yesus saling berdebat dengan pemuka-pemuka agama atau yang lain, Anda boleh tiru. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan itu, jangan kita contoh, jangan kita tiru. Itu, tolong, sadarilah yang bijaksana ya, tolong yang bijaksana lah jadi orang Kristen ya. Oke. Lebih baik kita itu mengurusi diri kita sendiri, memperhatikan apakah selama ini kita sudah tepat atau benar. Jadi jangan kita dengan membela, kita menganggap bahwa kita membela Tuhan, kita pasti masuk surga. Hanya iman dan percayamu lah kepada Tuhan yang membuat kamu itu hidup kekal. Buat Anda semua dan saya hidup kekal hanya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan cara membela Tuhan Yesus, menyerang lagi orang yang bagi Anda memfitnah ya, menista ya. Anda menyerang balik lagi. Cara-cara itu tidak membuat Anda itu yang hidup mendapat keselamatan yang bisa masuk surga itu. Bukan cara itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan cara itu. Iman dan percaya kepada Tuhan Yesus lah yang membuat Anda beroleh kehidupan kekal di surga. Anda harus, saya ulang lagi, itu Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau orang mau bilang apapun ya, Tuhan itu ada di mana, kita percaya Tuhan ada dalam roh. Tuhan ada di mana-mana, kita harus percaya dalam roh dan kebenaran. Oke? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Semoga Anda semua diberkati dan iman Anda selalu bertumbuh. Anda harus tahan uji dan Anda tidak peduli dengan apapun yang terjadi, fitnah terhadap apapun yang merendahkan Tuhan Yesus. Iman Anda tetap tahan uji kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Oke, yang belum subscribe atau yang baru bergabung di video ini, Anda bisa subscribe, tekan tanda lonceng di bawah ini. Tuhan memberkati.